Halo semuanya, kembali lagi di Elektronika Analog. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa aplikasi dari transistor. Oke. Nah, di pertemuan kali ini saya nanti akan membahas tentang penggunaan transistor untuk membuat switching circuit. Jadi ini salah satu aplikasi transistor yang paling banyak digunakan. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana cara mendesain switching circuit menggunakan transistor. Dan yang terakhir, kita akan membahas sedikit tentang pengaplikasian transistor untuk logic gate atau gerbang logika. Oke. Nah, pertama, kenapa kita membutuhkan switching circuit? Nah, misalkan di sini saya memiliki sebuah motor ya, ini motor dengan tegangan kerja 12 volt. Oke. Kalau saya ingin menyalakan motor ini atau mengaktifkan motor ini, maka saya harus memberikan sumber tegangan, ya, sumber tegangan DC 12 volt, kemudian saya hubungkan dengan sebuah switch di sini. Nah, switch ini fungsinya untuk memutus atau menghubungkan arus ke motor. Nah, misalkan saya ingin mengendalikan motor ini menggunakan rangkaian pengendali lain. Contoh, misalkan menggunakan microcontroller atau menggunakan Arduino, atau menggunakan rangkaian logika, atau bisa jadi menggunakan misalkan controller lain, misalkan PLC, ya. Nah, bagaimana cara menggantikan switch ini supaya switch ini bisa dikendalikan oleh si rangkaian pengendali ini? Nah, disinilah nanti kita membutuhkan yang disebut dengan switching circuit. Nah, switching circuit ini ada banyak ya. Anda bisa menggunakan transistor, atau bisa menggunakan relay, atau bisa menggunakan MOSFET. Nah, sekarang kita akan membahas tentang transistor yang difungsikan sebagai switching circuit. Oke, untuk mengaplikasikan transistor untuk menjadi switching circuit, jadi syaratnya transistor harus dioperasikan ke dua mode, yaitu mode pertama yang disebut dengan mode cut off, dan yang kedua nanti disebut dengan mode saturasi. Oke, ingat lagi, kemarin kita sudah sedikit membahas apa itu mode cut off dan saturasi. Di mode cut off, kita akan membuat transistor tersebut seperti switch yang sedang terbuka seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Ada syaratnya. Misalkan di sini transistornya NPN ya, syaratnya tegangan di base harus di-ground-kan atau harus dihubungkan ke 0 di sini. Kemudian kita juga bisa membuat tegangan di base dan emitter nilainya harus lebih kecil dari 0,7 ya. Jadi di sini kalau Anda ukur dengan multimeter base, di sini terminal plus dan emitternya terminal negatif ya. Ini tegangannya harus di bawah 0,7 supaya transistor ini bisa beroperasi menjadi cut off. Atau kita bisa reverse tegangan di base dan emitter. Jadi kalau di sini kurang dari 0,7 ya, bisa 0 atau bisa juga minus. Artinya kalau Anda ukur misalkan di sini terminal plus dan min hasilnya minus, maka dia transistornya bisa beroperasi ke mode cut off. Nah, ketika transistor ini beroperasi ke mode cut off, artinya dia switch-nya sedang terbuka ya. Sementara di sini ada tegangan terminal Vout ya. Oke. Nah, kalau kita ukur tegangan di Vout ini ketika dia cut off, maka otomatis Vout itu sama dengan VCC. Kenapa? Karena secara tidak langsung Vout ini terhubung ke atas. Sementara yang ini diputus ke bawahnya. Jadi kalau kita ukur di Vout, ini misalkan terminal plus dan ini terminal negatif, atau ini merah probe multimeter dan ini probe hitam multimeter. Kalau Anda ukur di sini V, maka dia akan terukur nilainya sama dengan besarnya VCC ini. Oke, dan pada saat kondisi seperti ini tidak ada aliran arus kolektor. Kenapa? Karena di sini terputus sehingga alirannya terhambat di sini. Ya, tidak ada aliran arus ke bawah. Ini yang disebut dengan kondisi cut off. Oke, kemudian kondisi yang kedua yaitu transistornya harus diaktifkan atau
hubungkan dengan mode saturasi. Nah, caranya seperti apa? Untuk mode saturasi, misalkan dia transistor NPN, maka tegangan di basis harus terhubung ke VCC. Jadi kebalikannya yang di cut off tadi. Kalau cut off syaratnya tegangan di basis harus ke 0, sementara kalau saturasi tegangan di basisnya harus ke VCC supaya dia switch-nya ini on atau disebut juga dengan mode saturasi. Nah, cara lainnya kita juga bisa membuat tegangan di VBE ini besar dari 0,7. Oke. Jadi kebalikan dari yang cut off. Kalau cut off tadi harus kecil dari 0,7, tapi kalau saturasi harus lebih tinggi dari 0,7. Atau base emitter, tegangan di base emitter dibuat forward bias. Sementara kalau yang di saturasi di cut off tadi ini disebut dengan reverse bias, artinya tegangan di sini harus minus. Sementara kalau di mode saturasi, tegangan di sini harus plus, harus di atas 0,7 syaratnya. Nah, ketika syarat ini terpenuhi, ya, maka transistornya akan on atau kondisinya switch-nya sedang tertutup seperti ini. Nah, ketika switch-nya sedang kondisi tertutup seperti ini, maka kalau kita ukur di Vout, ya, sama seperti tadi, di sini terminal merah multimeter, di sini terminal hitam negatif, ya. Saya ukur V, maka V-nya, Vout-nya otomatis akan sama dengan 0. Ya. Atau dia terhubung ke ground di sini. Nah, sementara aliran arus apakah ada? Ada. Kenapa? Karena di sini sudah tertutup switch-nya, sehingga aliran arus mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, disinilah terjadi aliran arus maksimum. Berapa yang bisa disuplai oleh kolektor ini, maka itu yang akan mengalir melalui beban kemudian ke terminal 0 volt ini. Nah, pada kondisi seperti ini transistornya disebut dengan mode saturasi. Jadi untuk membuat switching circuit cuman ada dua syarat. Transistornya pertama dihubungkan atau diaplikasikan ke mode cut off, yang kedua diaplikasikan ke mode saturasi. Jadi dua itu syarat untuk membuat switching circuit. Nah, sekarang konfigurasi switching circuit. Nah, misal nih, kita memiliki dua jenis transistor yang berbeda. Yang pertama PNP dan kedua NPN. Nah, konfigurasinya sedikit berbeda. Di sini pertama RL. RL ini adalah resistansi beban. Beban bisa apa saja, misalkan lampu, buzzer, atau juga motor. Itu bisa disebut dengan beban. Nah, beban tadi, atau misalkan tadi ada lampu, ada buzzer, ada motor, itu akan memiliki nilai resistansi internal yang disebut dengan RL kalau di sini. Makanya di sini disimbolkan dengan resistor saja, karena ini untuk menggantikan nilai resistansi internal dari device yang akan kita kontrol nantinya. Nah, di sini ada RL, kemudian ada satu lagi yang disebut dengan RB. RB ini resistansi yang terhubung ke pin basis, ya. Baik di PNP dan di NPN juga sama, ada RB dan ada RL. Nah, sekarang kalau transistornya jenis PNP, maka supaya transistor ini on atau supaya transistor ini saturasi, syaratnya tegangan di RB tadi kan harus terhubung ke 0. Ya, harus terhubung ke 0. Makanya konfigurasinya jadi seperti ini. Oke. Kemudian beban selalu diletakkan di bagian kolektor. Ya, ini kaki kolektor, ini emitor. Ingat lagi, kalau kaki emitor selalu yang memiliki panah. Karena ini PNP, jadi panahnya ke dalam. Beban selalu terletak di kolektor. Kemudian perbedaannya dengan NPN apa? NPN sama, beban terletak di kolektor, ini kaki kolektor, ini emitor. Namun untuk basisnya atau tegangan di basis, ini supaya transistornya saturasi, syaratnya harus terhubung ke
tegangan positifnya. Tadi syaratnya VB-nya harus besar dari 0,7. Oke. Sementara kalau di transistor PNP, VB-nya harus lebih kecil dari 0,7 atau VB-nya harus negatif. Sementara kalau di transistor NPN, VB-nya harus positif. Oke, ini konfigurasi rangkaian NPN dan PNP. Nah, bebas nanti Anda ingin menggunakan transistor jenis PNP ataupun jenis NPN. Yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi switchingnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misal di sini saya memiliki sebuah motor DC dengan tegangan kerja 12 volt. Nah, di sini motor DC-nya misalkan saya ingin konekkan ke microcontroller atau ke Arduino. Kita tahu ya, Arduino tegangan kerja maksimumnya adalah 5 volt. Nah, gimana caranya supaya saya bisa mengendalikan motor yang tegangan kerjanya 12 volt dengan tegangan kerja yang lebih kecil, yaitu 5 volt. Nah, di sini disebutkan motor memiliki tahanan internal 12 ohm. Nah, kita memiliki sebuah transistor NPN ataupun PNP dengan gain atau nilai penguatan atau biasa disebut dengan beta. Nilai betanya adalah 100 di sini. Nah, sekarang tugas kita dalam mendesain sebuah rangkaian switching adalah menentukan nilai RB. RB-nya berapa? Ya, cuman itu saja. RB-nya berapa? Oke. Nah, langkahnya untuk mencari seperti apa? Pertama, saya contohkan untuk yang NPN switching. Nah, pertama kita harus menentukan nilai IB. IB didapat dari mana? IB didapat dari nilai IC dibagi dengan HFE atau beta tadi, atau nilai penguatan. Nah, nilai IC ini disesuaikan dengan beban yang digunakan. Bebannya tadi adalah motor ya. Motor ini tegangan kerjanya 12 volt dan memiliki internal resistansi yaitu 12 ohm. Oke. Sehingga kalau saya ingin menyalakan motor ini dengan tegangan kerja 12 volt dan memiliki resistansi internal 12 ohm, maka arus slot dari si motor adalah 12 volt dibagi 12 ohm. Artinya motor ini membutuhkan arus 1 ampere supaya bisa bergerak ya. Ketika diberi tegangan kerja 12 volt, maka dia membutuhkan arus 1 ampere untuk menggerakkan si motor. Nah, IL ini kita jadikan sebagai nilai IC-nya di sini. Artinya di sini sekarang 1 ampere dibagi nilai penguatan yang tadi. HFE adalah nilai penguatan dari transistor. Nah, di sini disebutkan gain-nya 100. Berarti 1 ampere dibagi 100 ya, sama dengan 10 miliampere. Oke. Nah, sekarang ketemulah nilai IB. IB-nya yang saya perlukan untuk mengaktifkan transistor ini adalah sebesar 10 miliampere. Setelah ketemu IB, tugas kita selanjutnya adalah mencari nilai RB. Oke. Nah, di sini jadi contohkan adalah transistor NPN dengan tegangan input pada RB, ini VCC ya, VCC ini sama dengan 5 volt. Oke. Dengan tegangan input sebesar 5 volt. Tugas kita bagaimana mencari nilai RB. RB bisa dicari dengan sama dengan Vin dikurangi 0,7. 0,7 ini didapat dari mana? Didapat dari tegangan internal dari si transistor. Karena dia bahannya silikon, maka nilainya di rank 0,6 sampai 0,7. Kemudian dibagi dengan IB. Ya. Sehingga Vin di sini yang digunakan adalah 5 volt dikurang 0,7 dibagi IB-nya 10 miliampere. Oke. Kita cari dulu. Dapatlah 4,3 dibagi 10 miliampere
sekitar 430 ohm. Oke. Nah, sekarang ketemu nilai RB 430 ohm. Nah, ini bisa kita gunakan. Resistansi di RB berarti harus 430 ohm supaya transistor ini bisa beroperasi ke mode saturasi ataupun cut off, atau supaya bisa berfungsi sebagai rangkaian switching. Oke, ini yang NPN. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah aliran arus di RB. Jadi misalkan saya ingin mengukur arus di basis, caranya kalau transistor NPN, aliran arusnya mengalir ke dalam, ya. IB-nya mengalir ke dalam. Makanya di sini ada tanda plus. Ini saya tempatkan ampere meter ya untuk mengukur ampernya. Di sini harus plus, di sini harus min. Kalau terbalik, otomatis IB-nya menjadi terukurnya minus. Ya. Sementara ini yang untuk mengukur IC. Oke, ini konfigurasi pengukurannya tidak boleh salah. Kalau salah nanti nilainya akan terbalik. Kemudian selanjutnya adalah PNP. Nah, PNP tadi syaratnya kan supaya transistornya on, maka tegangan di basis harus dihubungkan ke ground atau ke 0 volt. Atau bisa juga ke minus. Nah, sekarang bagaimana mencari RB di transistor PNP? Oke, caranya sama, cuman yang perlu kita perhatikan di sini ya. Ketika kita menggunakan transistor PNP, maka aliran arus di basis dia terbalik, alirannya keluar seperti ini. Ya, ini adalah IB. Jadi kenapa di sini yang plusnya, kemudian di sini negatifnya, sementara yang tadi NPN di sini plus, kemudian di sini negatifnya. Karena ini menentukan aliran arus di IB. Nah, kalau kita lihat di sini, aliran arus mengalir dari ini sumber tegangan ya. Sumber tegangan kemudian mengalir melalui RB ke ground. Oke. Nah, sekarang cara mencari IB. IB-nya sama seperti tadi. IB sama dengan IC dibagi dengan HFE atau betanya atau gainnya. Tadi kita sudah dapat nilainya 10 mA, jadi ini tidak ada berbeda. Yang berbeda adalah mencari RB. RB sama dengan, rumusnya sama, Vin dikurangi 0,7 tadi, kemudian dibagi dengan IB. Nah, yang berbeda sekarang, karena kalau kita lihat di sini, aliran arus IB, dia mengalir dari yang ini ya, sumber tegangan yang atas, yang dari baterai, ya. Sehingga kita bisa simpulkan di sini nilai Vin-nya adalah 12. 12 dikurangi 0,7 dibagi dengan 10 mA. Oke, kita cari dulu dengan kalkulator. Eh, 11,3 dibagi 10 mA bagi nilainya sekitar 1130 ya, atau kita bulatkan aja misalkan menjadi 1200 ohm atau 1K2 ya. Oke. Sekarang dari hasil IB ini yang kita cari kemudian mendapatkan nilai RB, saya ingin mensimulasikan menggunakan Proteus ya. Oke, cek keluar dulu. Oke, kita sudah memiliki sebuah rangkaian ya. Jadi rangkaiannya sudah sesuai dengan konfigurasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, kalau Anda memiliki sebuah transistor di Proteus, kalau ingin men-set nilai gain-nya, Anda bisa tambahkan di bagian other properties
di-set nilai BF. BF sama dengan 100. Ini artinya kita men-set nilai gain dari si transistor dengan nilai default 100. Oke, kemudian di sini saya pasang sebuah ampere meter. Sama, di sini saya edit untuk menampilkan miliampere saja. Kemudian nilai R1 tadi sudah kita dapatkan ya. Nilainya, ntar kita cek dulu tadi berapa. (430 ohm) untuk yang transistor NPN. Kemudian yang ini tadi kita ganti jadi 1K2 atau 1200 ohm saja. Oke, nah sekarang saya coba jalankan ya. Ini kondisi ketika transistornya masih dalam mode cut off, sehingga arus yang terukur di IB 0. Ketika arus di IB 0, otomatis arus yang mengalir di IC juga 0. Sehingga motor ini menjadi tidak bergerak. Baik NPN ataupun PNP juga sama. Ketika arus yang di IB terukurnya 0, maka arus di IC juga 0. Dan otomatis motornya menjadi tidak bergerak karena tidak ada aliran arus. Sekarang saya hubungkan tegangan di basis ini ke 5 volt VCC. Oke. Nah, di sini ketika saya hubungkan ke VCC 5 volt, maka muncul aliran arus di IB sebesar plus 9,42 atau kita bulatkan sebesar 10 miliampere. Ya. Seperti yang hasil perhitungan kita tadi. Jadi walaupun tidak mirip 100% tapi nilainya mendekati. Nah, ketika di sini muncul aliran arus di IB, maka di IC-nya juga muncul aliran arus. Nah, sekarang di IC-nya terukur 0,942 atau 942 miliampere. Artinya mendekati 1 ampere. Ya. Sehingga ya syarat tadi motor ini bisa bekerja dengan tegangan kerja 12 volt dan arus 1 ampere ini sudah terpenuhi ketika kita menggunakan transistor NPN seperti ini. Nah, sekarang kita cek yang di transistor PNP. Oke, untuk transistor PNP saya rubah dulu ini konfigurasi pengukurannya menjadi miliamp saja. Oke, sekarang ketika tegangan di basis tidak terhubung ke ground atau tidak terhubung ke 0, maka tidak ada aliran arus. Kemudian saya hubungkan seperti ini. Oke, sekarang terjadi aliran arus positif. Kenapa? Karena saya terminal positifnya di bagian ini ya, terhubung ke basis, kemudian negatifnya terhubung ke ground. Oke, sekarang positif 9,13 miliampere. Ya, ini agak meleset sedikit karena tadi nilainya kita bulatkan menjadi 1K2 atau 1200 ohm. Nah, ketika di basis ada aliran arus, maka di kolektor juga terjadi aliran arus sebesar 913 miliampere. Oke. Kalau Anda perhatikan, pasti nilai arus di kolektor itu sebesar 100 kali nilai arus di basis. Baik yang NPN ataupun yang PNP sama. Misalkan di sini di basisnya 9,42, maka di kolektornya 942. Kenapa? Karena kita menggunakan transistor dengan beta atau gain sebesar 100. Sehingga arus di kolektor pasti 100 kali arus di basis. Oke. Nah, kalau seperti ini Anda sudah punya rangkaian switching circuit, nanti yang tegangan di VCC ini bisa Anda ganti, kemudian dihubungkan langsung ke rangkaian kendali, baik itu Arduino ataupun rangkaian lainnya. Oke. Kemudian, kalau Anda ingin mensimulasikan bagaimana cara mengetahui tehanan internal di motor, di double klik saja di sini. Di sini ada disebutkan load resistance
ini 12 ohm ya. Ini bisa diganti sesuai dengan berapa resistansi internal beban yang sekarang digunakan. Oke, selanjutnya kita kembali ke rangkaian switching. Tadi kita sudah mencoba menggunakan rangkaian switching untuk mengendalikan motor. Sekarang aplikasi lain dari sebuah transistor yaitu kita bisa membuat sebuah gerbang digital. Contoh misalkan gerbang NOT di sini, kita menggunakan transistor NPN, di mana konfigurasi gerbangnya seperti ini. Jadi ini Y ini adalah input, kemudian yang Y head ini adalah output. Nah, di sini sebetulnya prinsipnya kita mengandalkan prinsip transistor sebagai switch atau sebagai switching circuit. Di mana misalkan inputnya ini kita beri tegangan 5 volt atau tegangan positif, otomatis di sini transistornya akan saturasi atau akan terhubung seperti ini ya. Sehingga di outputnya sama dengan 0 volt. Sedangkan kalau misalkan kita set inputnya di sini dihubungkan ke 0 volt, maka di outputnya terhubung ke VCC. Maka dia hubungan input dan output terbalik. Jadi sama seperti gerbang NOT. Oke, selanjutnya kalau misalkan gerbang N. Gerbang N artinya transistornya kita serikan dua seperti ini. Ya. Di sini kalau misalkan di sini high atau di sini terhubung ke VCC, A-nya terhubung ke VCC dan B-nya ke ground atau ke 0 volt, maka kan hanya salah satu saja transistor yang sedang on. Hanya transistor yang atas ini yang on. Ya. Sementara yang ini sedang off atau sedang dalam mode cut off. Sehingga tidak ada aliran arus di sini karena terputus oleh si transistor yang kedua ini, yang di sini. Aliran arus akan terjadi ketika dua-dua input A dan B diberikan tegangan positif atau terhubung ke VCC. Kalau di sini terhubung ke positif dua-duanya, maka aliran arus akan mengalir ya ke sini ke beban. Sehingga di sini akan muncul tegangan sama dengan VCC. Oke, ini kalau gerbang N. Jadi transistornya diserikan saja. Selanjutnya kalau gerbang OR kebalikannya, jadi transistornya diparalelkan saja seperti ini. Sehingga kalau salah satunya saja ini terhubung ke VCC, misalkan yang atas VCC, yang ini yang terhubung ke ground, maka di sini saklarnya sedang on. Seperti ini ya. Saklarnya on. Sementara di sini saklarnya off atau saklarnya sedang terbuka. Nah, karena salah satunya ada yang on, maka aliran arus bisa mengalir melalui yang sebelah kanan ini, jalur sebelah kanan. Sehingga di sini juga muncul tegangan yaitu Vout sama dengan VCC. Kalau dua-duanya on pasti mengalir melalui kiri dan kanan aliran arusnya. Tapi kalau misalkan dua-duanya off, maka tidak akan ada terjadi aliran arus. Ya. Di sini off, di sini terputus, di sini juga terputus. Maka di sini Vout-nya sama dengan ground atau 0 volt. Oke, nah ini untuk aplikasi transistor. Nanti silahkan dipelajari lagi atau dicoba untuk disimulasikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan terkait materi di mata kuliah elektronika analog, silahkan ditanyakan melalui chat di Discord ataupun melalui forum di Learning. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.